Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. An Urwah ibnul Mughirah, ya, namanya Urwah bin Mughirah, an abihi al-Mughirah, dari ayahnya Mughirah bin Syu'bah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga riwayat dalam perang Tabuk, ya. Bahwasanya dalam satu kondisi pernah annahu kharaja li hajatih. Nabi itu waktu sedang persiapan mungkin di kemah di perang Tabuk, keluar dari kemah untuk buang hajat. Nabi buang hajat. Fattaba'ahul Mughirah, maka Mughirah ini ngikutin Nabi. Tapi karena Imam Ibnu Hajar bukan dia ngikut-ngikut Nabi, Nabi suruh dia untuk dampingi. Nabi mau buang hajat, sementara dalam keadaan perang itu kan toiletnya nggak ideal. Kadang-kadang toiletnya darurat, bikinan kawan-kawan sahabat, jadi butuh ada teman yang bantu, ya, teman ada yang bantu. Fattaba'ahul Mughirah biidawati fiha ma'un, sambil membawa wadah, di dalam wadah itu ada airnya. Maka Nabi buang hajat. Fasabba alaihi hina faragha min hajatihi. Selesai Nabi buang hajat, Mughirah menuangkan air. Ya, setelah buang hajat, menuangkan air, bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, fatawaddoa, Nabi berwudu seperti biasa, wa masaha 'alal khuffaini, dan ketika sampai di kaki, Nabi cuma mengusap dua alas kakinya tanpa membuka sepatunya. Ini banyak riwayatnya, mungkin ada 5 yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan sempat. Makanya perkara ini tidak bisa ditolak dalam Islam. Paling perselisihan adalah di masa tenggangnya saja. Ada yang mengatakan 3 hari, ada pendapat juga kata Imam Ibnu Hajar yang nggak ada batasan, selamanya kamu bisa, mau safar 10 hari ngusap terus. Walaupun saya condong pendapat Imam Syafi'i yang memberikan batasan 3 hari 3 malam, ya, itu yang lebih aman, karena kalau sudah terlalu lama nggak bagus juga, itu terbungkus lama-lama kaki, nggak bagus juga, baunya sudah sedap, aromanya sudah mantap, harus kena air, kena dicuci dia, ya. Bakteri-bakterinya jangan-jangan jadi belatung, ya. Nah, jangan sampai itu, ya. Nah, maka di dalam hadis ini Mughirah salah satu rawi dari para sahabat yang menjadi saksi, bahkan beliau melayani, bukan kata Nabi, aku yang nuangkan, aku nampak Nabi buat, aku yang nuangkan, ya. Dalam kitab Al-Maghazi diceritakan ini kontekstualnya di perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang cukup lumayan, perhelatannya dahsyat. Jadi urusan-urusan yang lain itu memang agak jadi terkendala karena dahsyatnya perang Tabuk, ya. Dalam riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, ya, bahwasanya Urwah bin Mughirah disebutkan dengan tegas ini perang Tabuk. Ada yang mengasumsikan ini bukan perang Tabuk, tapi ala kulli hal, walaupun bukan di perang Tabuk, tapi konteksnya adalah sedang dalam keadaan safar, ya. Di dalam riwayat yang lain, ya, dalam pembahasan bab jihad ini, karena di perang Tabuk ditulis oleh Imam Abu Dawud dalam bab jihad, bahwasanya waktu itu bahkan Nabi wa alaihi jubbatun syamiyah, beliau menggunakan jubah Syam, ya, jubah buatan dari Syam, ketika beliau sedang buang hajat. Nah, akhirnya salah satu pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan dari hadis ini bahwasanya membasuh anggota wudu yang fardu saja tanpa mengamalkan yang sunnah, khususnya dalam keadaan safar dan kurang air, ini diperbolehkan. Ini kata Imam Al-Qurtubi, walaupun dalam banyak hadis, riwayat hadis, Nabi tetap safar, kadang sunnah-sunnahnya tetap dilakukan, ya. Lebih banyak Nabi tetap amalkan, Nabi tetap berkumur,
ya Nabi tetap basuh telinga, sunah-sunah walaupun dalam keadaan safar. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, kalau keadaan air tidak ideal, hadis ini menyatakan karena saking ringkasnya Nabi buang air kemudian berwudu, bahkan cuma ngusap saja, berarti wudu dalam keadaan safar yang fardu saja itu dibolehkan. Kemarin ketika bawa jamaah, ada jamaah yang sebelum tawaf batal ya, was-was ya. Orang sudah memulai tawaf saat umroh wajibnya itu. Akhirnya gimana? Saya sudah bekali jemaah bawa spray. Jadi kalau batal nggak usah nyari WC toilet lagi, pakai spray. Air yang sudah bersih ditaruh di spray. Ibu lari ke samping, ibu pakai spray dan wudu yang wajib-wajib saja. Ya, karena keadaan sudah ihram, dia buka tangannya kelihatan auratnya itu termasuk al-makruhat. Hal-hal yang tidak disukai ketika ihram, nggak boleh buka aurat, ya. Nah jadi diperbolehkan, walaupun dalam banyak hadis yang lain Nabi itu sunnahnya tetap dilakukan, ya, sunnahnya. Kapan kita mengambil yang fardu-fardu saja? Yang pertama, ya, qillatil ma, saat antum berhadapan dengan suasana air sedikit, Antum jangan bicara konteksnya di Tanjung Pinang. Saya dari Mekah ke Tanjung Pinang aja ngerasa kedinginan ini. Di panas berapa Pak Ali? 60, 62. Jam setengah 5 itu kayak jam 12 kita kalah lagi. Pakai sorban terus di sana. Sampai ke Tanjung Pinang hujan terus katanya. Sejuk. Otomatis apa? Air banyak. Tapi antum kalau misalnya lagi tugas dinas berdagang di satu negara yang krisis air, wudunya maunya ideal 3 kali, sunnah-sunnahnya semua dilakukan, antum berwudu, satu kampung nggak bisa wudu, maka ini bukan sikap yang bijak. Berdasarkan hadis ini kata Imam Al-Qurtubi, ini dalil boleh ngambil yang fardu-fardu saja, ya, fi ihwali qillatil mal, dalam keadaan air sedang kurang atau krisis, lagi dikit air. Jadi ambil yang wajib-wajib saja. Atau dalam kedua keadaan thaqil, berat dan kesulitan. Contohnya tadi, udah berangkat pengen umroh, lagi mau tawaf batal. Kalau nungguin yang sunnah ya kelamaan, ambil aja yang wajib-wajib. Bagaimana yang wajib? Semprot di tangan, spray, bersihkan tangan, semprot di tangan, wajah 1 kali, semprot lagi di tangan, ya. Apalagi wanita dalam keadaan ihram mau buka di depan orang Masjidil Haram, gimana caranya? Nggak bisa, harus menggunakan tata cara wudunya Ummu Salamah. Bagaimana Ummu Salamah? Diambil, dialirkan ke dalam, ditepuk-tepuk. Ummu Salamah ngajari. Spray lagi, taruh, dialirkan ke dalam, ditepuk-tepuk. Karena kan tadinya sudah suci, cuma batal karena mungkin ragu atau terbuang angin. Setelah itu langsung ambil kepala sedikit aja, atau langsung di atasnya saja boleh, diusap, dan kemudian membasuh kakinya, selesai, berangkat. Ya, itulah pentingnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu kemudahan untuk teknis yang tidak dalam keadaan ideal. Benar, ya, kita itu akan terasa ilmu fikih itu sangat berharga dalam keadaan ibadah non ideal. Kalau lagi ideal, mau air lagi banyak, buka baju bebas, itu gak usah mikir.